kita dapat 1 poin. Kemudian ketika dikomen oleh orang, ya, itu video kita itu dapat 2 poin. Dan yang ketiga adalah ketika di-share orang dapat 3 poin. Yang keempat adalah ketika orang nonton sampai habis atau komplit, itu kita dapat 4 poin. Nah, yang paling besar adalah ketika video kita ditonton berulang-ulang atau namanya rewatch. Nah, ini poin terbesar untuk gimana video kita itu bisa viral. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Bagaimana bikin video orang nonton sampai habis, sampai berkali-kali. Kan biasanya di TikTok tuh ada video-video part 1, part 2, part 3, ya kan? Nah, itu mereka bikin itu untuk memancing orang untuk nonton terus. Oh, part 1 sampai penasaran, bikin lagi part 2, oke, nonton lagi part 3. Akhirnya kita digiring untuk nonton sampai selesai gitu. Nah, itu berhasil mereka bikin konten. Karena bikin orang nonton berulang, kemudian nonton berlanjut-lanjut gitu. Berarti kita udah berhasil, udah sukses bikin sebuah konten. Nah, itu ininya ya, variabel atau rasionya itu adalah ketika orang nonton video kita itu berulang-ulang. Nah, ini contohnya adalah sistemnya ya di TikTok itu ketika video kita ini bagus ya, ketika ditonton banyak orang, di-like, di-komen, di-share, si TikTok akan menyebarluaskan ke 1.000 orang dulu. Oke, ke 1.000 orang dulu, kemudian dia akan mengevaluasi lagi video kita, wah, video kita ini bagus nih, layak untuk di-boost sama si TikTok. Naik level, kita masuk ke tier 3 adalah video kita ditonton oleh 10.000 orang dulu. Kemudian di 10.000 orang ini, dia akan mengevaluasi nih, otomatis mengevaluasi video kita, wah, ternyata lebih bagus, akhirnya mereka akan masuk ke tier 3 adalah nonton ke 100.000 orang. Kita dikasih ruang untuk disebarluaskan ke 100.000 penonton. Ketika udah sampai di tier 3, dia akan lanjut sampai akhirnya viral sampai berjuta-juta video, berjuta-juta penonton, orang yang nonton. Dan saya paling tinggi itu sampai 1,9 juta orang yang nonton di video saya. Dan total dari hashtag yang saya miliki, hashtag Sofyan Vidi ya, itu sudah lebih dari 4 juta views yang menonton konten-konten saya. Nah, teman-teman juga bisa bikin dan bisa ngikutin juga bagaimana kita di video kita itu ditonton oleh banyak orang gitu. Asal teman-teman paham nih, tadi udah tahu ya algoritma seperti ini, wah ternyata metriknya seperti ini nih, poin-poinnya. Gimana cara bikin video kita itu di-boost oleh orang? Ya sudah, teman-teman bikin video yang menarik atau video yang durasinya singkat aja. Karena ketika singkat kan otomatis video kita itu selesai dong ditonton. Misal 15 detik, berarti udah selesai dong ditonton, dapat kita 4 poin gitu. Jadi kenapa banyak konten-konten yang viral itu bikin durasi-durasi yang pendek, karena dia udah memenuhi metrik ini, nonton sampai selesai. Karena kalau 1 menit orang pasti bosen kan ya, nonton sampai 1 menit gitu, nungguin sampai habis, pasti bosen. Makanya orang bikin konten yang short konten ya, durasinya pendek, 15 detik, 10 detik, dan mereka akhirnya bisa viral. Karena dia dapat banyak poin, nonton sampai selesai dan nonton berulang-ulang. Oke. Nah, ini dia yang teman harus coba praktekkan nanti ya. Ini saya kasih ide konten. Ini dari 4 ini akan bisa muncul banyak sekali konten dari 4 ini. Salah satunya adalah tentang zero to hero. Nah, zero to hero ini banyak ya, maksudnya nggak harus kita sukses dulu baru bikin zero to hero ya. Karena kan zero to hero ini maknanya adalah ketika kita berjuang dari nol sampai ke titik puncak kita, titik kesuksesan kita. Tapi nggak harus tunggu sukses dulu baru bikin konten zero to hero. Saat ini pun teman-teman juga bisa bikin konten zero to hero. Misal perjuangan teman-teman perjuangan teman-teman pergi ke suatu daerah. Nah, itu juga bisa bikin konten zero to hero. Bagaimana sih prosesnya, perjuangannya, wah bisa sampai ke daerah ini atau bisa ke tempat ini, juga bisa. Dan lebih bagus lagi ketika teman-teman sudah punya prestasi, teman-teman bisa ceritakan proses untuk melalui tahap-tahap itu untuk mencapai sebuah achievement atau prestasi. Nah, itu bisa bikin konten zero to hero. Dan banyakkan konten zero to hero itu adalah rata-rata views-nya banyak sekali. Ya, coba teman-teman bikin ya, saya jamin kontennya pasti di atas 1.000 lah penontonnya, minimal itu ya.
Karena pertama kali saya bikin TikTok, video saya itu adalah tentang Zero to Hero. Baru bikin konten TikTok, itu langsung tembus 50.000 viewers loh, viewer gitu. 50.000 viewer. Itu baru pertama kali posting loh, saya bikin tentang Zero to Hero. Nah, itu uniknya gitu, konten tentang Zero to Hero ini. Kemudian kalau teman-teman nggak ada ide untuk konten Zero to Hero, boleh lanjut next tentang behind the scene. Nah, kayak kita lagi ini ya, lagi Zoom tentang TikTok, teman-teman bikin aja. Wah, saya lagi ikut materi Creative Planner nih. Terus behind the scene-nya seperti ini, saya lagi tiduran, kemudian saya lagi nongkrong di mana, tapi saya tetap bikin nonton materi tentang Creative Planner. Nah, teman-teman bikin behind the scene-nya, bikin kontennya. Dan pasti itu akan views-nya bakal naik karena orang-orang Indonesia itu penasaran dengan video-video di balik layar gitu. Video-video di balik layar. Jadi coba teman-teman boleh praktekkan nih ketika kita lagi bikin Creative Planner, kemudian kita lagi jelasin, teman-teman bikin aja konten dari video ini gitu. Misalnya teman-teman nonton ini lagi di mana, misalnya lagi di ruangan apa gitu. Udah bikin behind the scene-nya, saya lagi nonton ini, bikinlah sebuah cerita di situ. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah konten. Kemudian juga teman-teman kalau lagi kuliah, bikin video behind the scene, ini proses saya menuju kuliah. Contohnya adalah konten tentang a day in my life gitu kan. Day in my life itu ya salah satunya adalah behind the scene-nya, proses kita untuk menuju suatu tempat atau suatu ini prestasi dan macam-macam behind the scene. Pokoknya di balik layar lah gitu. Kemudian mungkin udah habis tentang ide behind the scene. Next lagi tentang storytelling. Nah, storytelling ini adalah bagaimana teman-teman bisa bercerita dalam konten tersebut. Bisa membuat orang terpana dengan cerita tersebut, akhirnya orang nonton sampai selesai. Jadi teman-teman harus punya punya caption mungkin di videonya itu untuk orang baca dan orang akhirnya menarik perhatian dan nonton sampai habis dan penasaran ceritanya terakhirnya seperti apa nih endingnya gitu. Apakah sad ending ataukah happy ending gitu ya. Makanya kita bikin konten-konten tentang storytelling itu pasti banyak penontonnya. Sebenarnya 4 ide ini rata-rata views-nya bisa di atas 1.000. Asalkan teman-teman bisa mengemasnya dengan baik ya. Catatannya adalah mengemas dengan baik. Kalau misalnya videonya cuma dikit yang nonton berarti ada kekurangan ya. Mungkin kekurangannya mungkin di kurang menarik kah atau pembukaannya kurang bagus. Nah, tips dari saya adalah nanti teman-teman akan belajar tentang copywriting. Nah, copywriting ini sangat penting ketika untuk membuat sebuah konten video. Jadi gunakan nanti teknik copywriting yang akan disampaikan oleh Kak Kartika ya, teknik itu untuk bikin konten. Nah, salah satunya nanti ada Kak Kartika akan membuat sebuah teknik bagaimana orang menarik perhatian kita untuk nonton sampai habis itu. Dan yang terakhir adalah kalau sudah habis konten tentang Zero to Hero, behind the scene, storytelling, dan terakhir ini adalah konten yang nggak ada habisnya, yaitu tentang konten edukasi. Apapun edukasi, apapun asalkan punya nilai positif, semuanya manfaat, teman-teman bisa bikin. Edukasi ini banyak sekali, baik itu edukasi tentang penggunaan peralatan atau edukasi tentang elektronik, tentang makanan dan banyak sekali edukasi. Dan ini jangka waktunya adalah sangat lama, lifetime. Maka dari itu kenapa saya ngambil konten tentang edukasi ya karena nggak habis-habis idenya, ada saja gitu. Jadi dari 4 ini sebenarnya teman-teman udah bisa bikin ribuan konten sebenarnya. Kalau kita pecah lagi ya, pecah lagi satu-satu dan akhirnya banyak sekali konten teman-teman yang bisa dibuat nanti. Nah, ini yang teman-teman perlu catat, sebenarnya gampang sekali. Gimana sih, Kak, cara masuk FYP, cara masuk FYP? Gampang sekali sebenarnya. Nggak ada rahasia yang harus dilakukan sebenarnya. Sebenarnya ini sudah teman-teman sudah pada tahu pasti. Ya, caranya itu intinya adalah konsisten. Cara masuk FYP itu sebenarnya adalah konsisten dengan membuat sebuah konten atau video. Nah, nanti masalah teknisnya itu balik lagi ke materi yang saya sampaikan tadi.
teknisnya ya. Teknisnya baik itu menggunakan hashtag, menggunakan kata-kata, atau menggunakan voice over, copywriting, dan macam-macam. Dan yang paling utama adalah dari semua ini teman-teman harus siap komitmen kalau ingin jadi content creator, kalau ingin sukses di creator ya, yang kerjaannya cuma di rumah aja dimanapun teman-teman bisa lakukan ya. Dan bahkan sebagai content creator pun kita bisa dibayar, kita bisa mendapatkan banyak reward. Dan pengalaman saya ketika jadi content creator itu sudah banyak sekali ya hasil yang saya dapat gitu. Hasil yang saya dapat, bahkan saya pernah dibayar per jam itu $200 per jam. Coba teman-teman kalikan saja. Kalau misalnya berapa jam saya live, itu saya dapat uang atau dapat reward itu berapa. Nah, itu teman-teman bisa lakukan dan fokus di situ bisa. Kalau misalnya kita ingin jadi seorang content creator yang profesional, apalagi kalau sudah terkenal, sudah banyak yang nonton, wah itu teman-teman tinggal tinggal menolak-nolak endorse saja. Karena kebanyakan endorse mungkin ya, teman-teman tugasnya saya mau yang ini, tinggal pilih aja endorse yang mana gitu. Saya dulu pernah di endorse sampai 40 produk dulu ya, 40 produk saya dikirimin banyak sekali, produk-produk dari UMKM, dari macam-macam usaha, saya dikirimin sebanyak 40. Nah, itu saya bikin kontennya itu. Dan itu rekor saya waktu itu sebanyak 40 produk untuk endorse barang gitu. Jadi seperti itu teman-teman, dan teman-teman pasti bisa, dan bisa gunakan ilmu ini dimanapun, dan gunakan ilmu ini di sosial media manapun sebenarnya, gak hanya TikTok, di YouTube juga bisa ya, di Instagram juga bisa, tapi yang lebih mudah untuk cepat naiknya adalah di TikTok. Saya saranin di TikTok, kemudian mungkin bisa berlanjut ke Instagram, bisa berlanjut ke YouTube gitu. Nah, ini salah satu contoh konten saya tentang Zero to Hero, yaitu perjalanan karir saya di tahun 2021. Jadi teman-teman mungkin ini nggak bisa di-play karena belum saya download ya. Teman bisa cek saja di TikTok saya tentang My Story, di situ ada playlistnya, playlist tentang My Story, dan di situ banyak konten-konten dari Zero to Hero itu yang viral, yang views-nya di atas 50.000 ya, bahkan di atas 100.000, dan teman-teman bisa cek nanti gimana saya mengemas sebuah konten. Yang penting sebenarnya nggak perlu editing yang macam-macam, harus bisa editing, harus bisa harus bisa bagus videonya, nggak harus. Yang penting teman-teman tampil apa adanya saja. Nah, ini kelebihan TikTok sebenarnya ya. Ketika kita tampil apa adanya, bahkan bisa membuat emosional orang itu terikat secara personal. Jadi akhirnya orang nonton sampai habis. Beda dengan konten-konten tentang produk atau tentang perusahaan atau tentang toko kita, pasti kebanyakan dikit yang nonton. Kenapa begitu? Karena tidak secara personal, karena secara lembaga gitu. Jadi orang males nonton. Tapi kalau kita bikin ini secara personal, wah ternyata orangnya ini dan kisahnya seperti ini, orang akan tertarik gitu. Dan inilah salah satu contoh ya, saya bikin konten gitu. Nah, ini juga konten tentang mimpi, semua berawal dari mimpi. Nah, ini kan ide dari storytelling, combine dengan Zero to Hero. Jadi saya bikin story dulu, mimpi saya seperti apa dulunya hingga sampai sekarang, dan yang terwujud seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu salah satu contoh kita bagaimana bikin konten. Nanti saya share ya salah satu video-videonya tentang story of my life atau tentang Zero to Hero. Saya akan share di grup nanti, teman-teman bisa saksikan di grup. Dan cukup mungkin teman-teman nanti bisa bertanya, karena ini sebenarnya sudah sangat lengkap dan komplit sekali. Kalau teman-teman ada yang belum mengerti, silakan nanti setelah Kak Kartika memberikan materinya tentang copywriting, ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan content creator tadi. Karena teknik untuk bikin konten kita menarik itu adalah menggunakan teknik copywriting. Oke, jadi teman-teman juga harus perhatikan materi setelah saya ini. Oke, kalau gitu cukup dari saya mengenai content creator. Dan teman-teman, are you ready to be a TikTok content creator? Teman-teman jawabnya harus ready. Oke, sekian dari saya mengenai TikTok content creator. Teman-teman bisa catat nanti apapun yang ingin ditanyakan, silahkan saya akan jawab, baik itu mengenai teknisnya atau apapun itu.
Oke, terima kasih. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih ya. Kita lanjut next materi. Kita sambut. Ini dia. Kartika. Silakan. Ya, silakan Kartika. Kita sudah selesai. Oke. Oke, ini kita masih live di TikTok. Teman-teman yang sudah join, thank you. Keren banget ya guys, materi dari Bang Sofian P. Yang kita bakalan kasih upload dulu buat Bang Sofian P. Ini yang udah jelasin mengenai konten kreator. Dan teman-teman makin semangat ya teman-teman buat bisa bikin konten-konten juga yang menginspirasi dan memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang lain juga. Oke nih, selanjutnya kita bakal belajar mengenai copywriting. Aku bakalan share berkaitan dengan materi yang udah aku buat. Oke nih ya. Oke nih teman-teman, kita bakalan lanjut lagi ke copywriting. Jadi berkaitan dengan apa yang udah Bang Popi tadi jelaskan, bahwa content creator itu bukan cuman ketika teman-teman langsung mendapatkan ide, atau kadang-kadang kita tuh harus bikin story dulu, atau kita bikin alur dari konten-konten itu dulu. Nah, sekarang aku bakal jelasin beberapa hal berkaitan dengan copywriting yang pernah aku pelajari dan mungkin aku implementasikan juga. Kalau untuk perkenalan kali ini aku bakal jelasin background aku di bagian kepenulisan. Itu pada tahun 2022 aku kebetulan alhamdulillahnya menjadi bagian dari kepenulisan artikel Kementerian Perindustrian RI dalam kegiatan coaching sertifikat halal bagi UMKM. Kemudian untuk penulisan buku antologi itu bergabung menjadi 8 penulis buku antologi berkaitan dengan cerpen dan puisi. Kemudian untuk hal yang berkaitan tentang cerpen sendiri, aku sudah aktif untuk menulis cerpen itu dari SMP, yaitu pernah juga menjuarai di FLS 2SN atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Oke nih teman-teman, kita harus paham dulu ya teman-teman, apa sih pengertian dari copywriting ini sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa aku mengambil dari Gramedia Blog, bahwa menyatakan ada copywriting itu adalah naskah iklan. Dalam naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah iklan dan disebarluaskan untuk kepentingan komersial. Jadi bisa dibilang bahwa copywriting ini dipergunakan untuk hal berkaitan dengan advertising atau berkaitan dengan periklanan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat nih, kelanjutan dari pembahasan mengenai copywriting, bahwa iklan itu bukan cuma above the line. Jadi kalau misalkan teman-teman berada atau jurusannya berkaitan dengan pemasaran, jadi teman-teman paham banget nantinya akan ada above the line, kemudian ada below the line, ada juga lain-lain berkaitan dengan advertising. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih bahwa copywriting itu bukan cuma untuk televisi, bukan cuma di media cetak, tapi juga berkaitan dengan ada juga tentang penjualan, kemudian ada press release, dan di sini teman-teman aku cuma bahas berkaitan dengan press release, kemudian berkaitan dengan copywriting di poster, dan berkaitan dengan copywriting di caption. Nah, teman-teman, dalam hal untuk membuat suatu copywriting, maka perlu memahami unsur dari copywriting sendiri, yaitu AIDA. AIDA itu apa sih? Nah, AIDA itu terdiri dari attention, interest, desire, dan action. Attention ini berkaitan di mana teman-teman membuat satu highlight atau judul yang menarik ya teman-teman. Entah itu bagian poster atau itu nanti di bagian caption. Jadi teman-teman harus membuat nih judul atau topik yang benar-benar teman-teman angkat di dalam suatu video itu atau mungkin di dalam suatu desain poster teman-teman. Kemudian interest. Interest itu gimana teman-teman memberikan suatu hal-hal yang positif untuk membangkitkan rasa suka seseorang atau ketertarikan seseorang untuk bisa melihat konten kita, entah itu berkaitan dengan video yang ada tulisan atau berkaitan dengan caption kita sendiri. Dan ada desire, yaitu meyakinkan konsumen bahwa produk kita lah yang paling memenuhi kebutuhan mereka atau memberikan nilai tambah nih. Jadi udah merasa tertarik, kemudian mereka sadar bahwa ternyata setelah membaca copywriting dari kita, mereka itu butuh gitu. Mereka itu butuh. Jadi yang pertama kita bikin attention, kita membentuk suatu perhatian terhadap teman-teman, terhadap orang yang membaca tulisan kita, kemudian kita membentuk suatu interest atau ketertarikan untuk melihat lagi lebih dalam dan akhirnya masuklah kepada teman-teman, pada pembaca atau audiens kita ini yang berasa bahwa mereka butuh dan mereka
merasa bahwa ada hal yang, didapatkan dari tulisan-tulisan kita itu. Dan akhirnya kita selipkan action atau call to action, di mana mengajak teman-teman untuk bisa jadi mengunjungi kita, kemudian atau menghubungi kita, atau memberikan suatu tindakan akhir terhadap pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Bahwa kita pahami tadi copywriting itu berkaitan dengan advertising atau berkaitan dengan iklan. Pastinya kita akan mengiklankan sesuatu dan pastinya kita ingin teman-teman, yang membaca dari tulisan kita itu melakukan atau menghubungi kita. Oke nih teman-teman, ini salah satunya ya teman-teman dari coba kita analisis nih dari Aida poster ini. Kebetulan poster ini aku sendiri yang bikin pre-order buat buku Gemar Generasi Emas Berkarya.